Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pramuka. Alhamdulillah, puja dan puji syukur yang tiada terhingga kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas segala limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya pada saat ini kita bisa bertemu bersama walaupun melalui media online, yaitu dalam kegiatan kursus pembina tingkat dasar. Berikutnya sholawat serta salam lestari tercurahkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kakak-kakak peserta KMD Korwil 3 di Kuaran Srono yang kami banggakan, sebelum menyampaikan sesuatu lebih lanjut, perkenankan terlebih dahulu saya untuk memperkenalkan diri, karena konon katanya tak kenal maka tak sayang. Mohon izin untuk memperkenalkan diri kakak-kakak. Saya nama Muhammad Mujiono Wardana, selaku salah satu tim pelatih di KMD Srono. Kebetulan pada kali ini saya diserai untuk menyampaikan materi, yaitu pertemuan di dalam pramuka. Kakak-kakak sekalian, walaupun situasi saat ini kita sulit, yaitu masih dalam suasana mencekam COVID-19 yang sedang melanda dunia ini. Namun kakak-kakak, semangat harus tetap ada di dalam jiwa kita, ya, untuk berusaha memaksimalkan kemampuan yang ada di dalam diri kita, khususnya yaitu dalam rangka berupaya mempersiapkan diri sebagai pembina pramuka untuk menyiapkan generasi. Demikian, kita harus selalu ingat pesan ibu, yaitu 3M, yang dimana itu adalah salah satu upaya untuk menekan dan mencegah semakin merajalelanya COVID-19. Kakak-kakak sekalian, adapun pertemuan di dalam pramuka itu didasarkan tentunya berdasarkan golongannya, yaitu golongan
siaga, golongan penggalang, golongan penegak, golongan pandega, pembina dan pelatih sebagai peserta dewasa. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dengan golongannya masing-masing, yaitu sudah kami sebutkan tadi kakak-kakak. Nah, berdasarkan golongannya, maka kegiatan pramuka itu ada beberapa hal atau beberapa macam. Yang pertama yaitu untuk golongan siaga. Golongan siaga, kegiatan yang diadakan yaitu yang pertama pesta siaga. Ini adalah salah satu pramuka siaga yang dilaksanakan tentunya secara bersama-sama, yaitu untuk adik-adik kita siaga. Adapun kegiatannya yaitu sesuai dengan namanya tadi, yaitu pesta, maka kita bisa membayangkan kegiatan anak-anak yang bersifat pesta itu tentunya gambaran kita, bayangan kita jangan membayangkan seperti pesta-pesta yang dilaksanakan ketika ada hajatan atau apa, yaitu kegiatan ini usia siaga itu 7 sampai 10 tahun, maka kegiatannya tentunya yaitu lebih banyak, yaitu kegiatan siaga basar siaga. Nah, tentunya kakak-kakak sekalian, dari nama itu juga sudah bisa berjualan bermacam-macam barang yang dijual, disiapkan dengan hiruk pikuknya. Tetapi kakak-kakak tentunya di sini basar yang dilaksanakan oleh adik-adik kita di siaga ini tidak sama dengan basar-basar yang dilaksanakan oleh masyarakat secara bebas itu. Tentunya di sini yang disiapkan yaitu biasanya adik-adik melalui bimbingan dan binaan terdahulu, tadi pesta siaga dan basar siaga. Kegiatan
wisata siaga ini tentunya pengenalan tempat-tempat yang bersejarah atau mengenalkan apa saja yang mungkin bisa diterima, dipahami, tentunya sesuai dengan usianya, yaitu adik-adik kita di siaga. Nah, itu tadi di golongan siaga. Berikutnya yaitu pertemuan untuk pramuka golongan penggalang. Ada beberapa kegiatan atau pertemuan yang dilaksanakan oleh adik-adik pramuka itu jambore. Jambore ini yaitu salah satu kegiatan atau pertemuan pramuka penggalang secara struktural, yaitu mulai dari tingkat ranting, jambore ranting, berikutnya di tingkat cabang ada jambore cabang, di tingkat daerah ada jambore daerah, jambore nasional yang dilaksanakan selama 5 tahun sekali. Berikutnya di tingkat internasional ada jambore internasional. Nah, untuk jambore ini kegiatannya bersifat pesta. Kalau tadi ada pesta siaga untuk di golongan siaga, di penggalang, di golongan penggalang ini ada yang namanya jambore. Kegiatannya bersifat pesta. Artinya bukan kegiatan menang. Jadi ini kegiatannya bebas memilih dan menentukan sendiri kegiatan yang akan diikuti oleh peserta sesuai dengan keinginannya. Jadi kegiatannya juga bermacam-macam. Ya, ada yang wisata, ada yang hiking, ada yang bersifat keterampilan dan sebagainya. Jadi peserta pada kegiatan jambore ini boleh menentukan dan memilih kegiatan yang akan diikuti. Tidak ada juara, tetapi di sana ada semacam identitas atau reward bagi peserta yang aktif mengikuti kegiatan dan yang pasif. Tentunya ada semacam reward yang akan diberikan kepada mereka peserta yang aktif mengikuti kegiatan. Dan setiap mengikuti kegiatan itu biasanya ada tiska
atau tanda ikut kegiatan. Itu kegiatan yang bernama jambore atau pestanya penggalang. Pertemuan penggalang yang berikutnya yaitu LT atau lomba tingkat. Kalau lomba tingkat ini bersifat lomba. Ini nanti ada pemenangnya, ada peserta terbaik. Kegiatannya dilaksanakan secara struktural juga. Mulai dari LT 1 di tingkat gugus depan, selanjutnya LT 2 di tingkat kuartir ranting, berikutnya dilanjutkan ke LT 3 di kuartir cabang, dilanjutkan ke LT 4 di tingkat kuartir daerah, berikutnya dilanjutkan ke LT 5 di tingkat nasional. LT ini regu terbaiknya maka akan mewakili tingkat yang diikuti tadi. Mulai dari regu terbaik di kuartir, regu terbaik di gugus depan akan dikirim ke LT 2 di tingkat kuartir ranting, regu terbaik di kuartir ranting akan dikirim ke LT 3 di tingkat kuartir cabang. Selanjutnya regu terbaik di kuartir cabang akan dikirim untuk mengikuti LT 4 di tingkat kuartir daerah, dan selanjutnya regu terbaik di LT 4 akan dikirim sebagai peserta di LT 5 tingkat nasional. Dan untuk regu terbaik tadi kakak-kakak, itu tiap-tiap satuan, yaitu antara satuan putra dan satuan putri, itu ada regu terbaik masing-masing. Itu tadi untuk pertemuan pramuka yang namanya LT atau lomba tingkat. Jadi kalau lomba tingkat itu ada pemenangnya atau ada regu terbaik. Nah, pertemuan pramuka penggalang yang berikutnya yaitu ada yang namanya LCT, yaitu lomba cerdas tangkas. Nah, ini juga bersifat lomba.
Maka di sana nanti juga ada yang namanya peserta terbaik atau regu terbaik. Karena lomba cerdas tangkas ini ada yang bersifat personal atau perorangan, tapi ada yang bersifat beregu juga. Nah, ini juga struktural. LCT ini juga struktural. Jadi mereka ada yang terbaik di masing-masing golongan akan mewakili secara struktural. Nah, itu saya rasa untuk LCT ini mungkin konsepnya tidak terlalu berbeda dengan Jambore. Nah, sehingga itu saya rasa kakak-kakak tidak terlalu sulit untuk memahami dan menggambarkan antara lomba tingkat dan LCT, lomba cerdas tangkas. Yang berikutnya kakak-kakak masih ada kegiatan pertemuan untuk pramuka penggalang, yaitu yang bernama Kemah Bakti. Nah, kalau Kemah Bakti kakak-kakak ini kecenderungannya bersifat sosial. Kegiatannya lebih banyak ke arah kegiatan-kegiatan sosial. Ya, misalnya adik-adik kita pramuka penggalang ikut terlibat dalam kegiatan bakti sosial dalam rangka membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana. Atau mungkin adik-adik kita pramuka penggalang ini mengadakan kerja bakti, mungkin membantu saudara-saudara kita yang sedang mengalami masalah-masalah sosial, termasuk diantaranya pada saat ini dalam situasi yang masih prihatin seperti ini, dalam masa pandemi, mungkin adik-adik kita bisa melaksanakan kegiatan kemah bakti, di mana mungkin di suatu tempat yang masyarakatnya banyak yang terdampak COVID-19 ini, kemah adik-adik berupa bakti sosial di suatu tempat. Setelah itu mungkin membagikan bantuan-bantuan sosial, mungkin berupa sembako dan sebagainya. Mungkin kegiatan yang lain, contohnya misalnya di suatu tempat atau di suatu daerah itu mungkin membutuhkan jembatan atau apa, pada saat itu yang sedang rusak perlu diperbaiki, maka adik-adik kita di pramuka penggalang ini bisa melaksanakan kemah bakti di tempat tersebut.
Itu tadi beberapa kegiatan pertemuan pramuka pada golongan penggalang. Berikutnya kakak-kakak, untuk adik-adik kita, yaitu pramuka golongan penegak dan pandega, itu ada beberapa kegiatan yang bisa mereka ikuti atau bisa mereka laksanakan. Di antaranya kegiatan pertemuan pramuka untuk golongan penegak pandega. Yang pertama yaitu Muspanitra. Muspanitra ini adalah kegiatan musyawarah pramuka penegak pandega putri dan putra dilaksanakan untuk memilih kepengurusan pramuka penegak pandega di Dewan Kerja, yaitu mulai dari di tingkat kuartir ranting sampai di tingkat kuartir nasional. Itu untuk di kuartir. Sebelum mereka mengikuti atau mewakili menjadi peserta di kuartir, maka mereka tentunya juga melaksanakan terlebih dahulu di pangkalannya, yaitu musyawarah gugus depan atau ambalan atau racana. Setelah itu, maka para penegak yang sudah melaksanakan dan terpilih di kepengurusan gugus depannya tadi, di ambalannya, di racananya, maka mereka akan bisa mengikuti untuk di tingkat kuartir ranting, yaitu untuk memilih kepengurusan di Dewan Kerja Ranting. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi di awal, bahwa Muspanitra ini bersifat struktural. Jadi mulai dari di DKR ada Muspanitra Ranting, di kuartir cabang di DKC itu ada Muspanitra cabang, di kuartir daerah itu ada Muspanitra daerah, di tingkat nasional itu ada Muspanitra nasional. Itu kegiatannya untuk memilih para pengurus Dewan Penegak tadi, sekaligus membuat program Dewan Penegak tadi, yaitu Dewan Kerja mulai dari tingkat kuartir ranting sampai di tingkat kuartir nasional. Berikutnya yaitu pertemuan pramuka penegak pandega yang bernama Raimuna. Mohon maaf, tag yang tertulis di slide itu Ramuna. Yang betul Raimuna. Sama kakak-kakak sekalian, Raimuna ini
bersifat struktural. Dan ini merupakan pertemuan pestanya penegak Pandega. Kalau di tingkat siaga ada pesta siaga, di Jambore kegiatan pesta penggalang itu ada Jambore penggalang, maka di penegak Pandega ada kegiatan pesta penegak Pandega yang namanya Raimuna. Raimuna ini juga dilaksanakan secara struktural, yaitu dari Raimuna tingkat ranting, Raimuna tingkat cabang, Raimuna tingkat daerah, dan Raimuna nasional. Jenis kegiatannya, konsepnya Raimuna ini sama dengan pesta penggalang yang tadi saya sebutkan Jambore. Jadi di Raimuna ini peserta bebas untuk memilih kegiatan yang disukai. Kegiatan atau pertemuan penegak Pandega yang berikutnya yaitu PW atau perkemahan wirakarya. Perkemahan wirakarya ini kalau di penggalang tadi konsepnya sama dengan yang di kegiatan penggalang yaitu kemah bakti. Jadi perkemahan wirakarya ini adalah kecenderungannya kegiatannya juga bersifat sosial karena adik-adik nanti akan menghasilkan satu hasil karya. Contohnya, misalnya dalam perkemahan wirakarya itu adik-adik membuat jembatan gantung untuk menghubungkan satu daerah dengan daerah lain, atau satu desa dengan desa lain, atau satu kampung dengan kampung lain yang terpisah oleh sungai, sehingga di sana perlu satu sarana penghubung yang berupa jembatan, maka adik-adik pramuka penegak ini dalam perkemahan wirakarya tadi bisa memasukkan salah satu option tersebut, yaitu pembuatan jembatan untuk membantu masyarakat. Nah, untuk berikutnya, pertemuan pramuka penegak Pandega ada yang namanya peran saka. Peran saka ini berbeda dengan kegiatan pertemuan yang di awal tadi, Kak. Yaitu Mutpanitra, Raimuna, PW. Itu pesertanya secara umum. Jadi penegak secara umum. Tetapi kalau perkemahan peran saka ini adalah perkemahan antar saka. Pesertanya jelas ini khusus, Kak. Jadi pesertanya
khusus dari saka-saka yang ditunjuk oleh satuannya masing-masing untuk mengikuti perkemahan ini. Jadi kalau peran saka ini pesertanya dari berbagai macam saka. Mereka melaksanakan kegiatan perkemahan bersama. Setelah itu mungkin kegiatannya dikonsep bersama dan dilakukan bersama-sama antar berbagai saka tadi. Berikutnya pertemuan penegak pandega, yaitu perkemahan saka. Mungkin kakak-kakak ada yang bertanya-tanya dalam hati, loh tadi sudah ada peran saka, kok masih ada perkemahan saka? Maksudnya gimana itu? Nah, perbedaannya kakak-kakak antara pertemuan pramuka penegak pandega yang bernama peran saka dan perkemahan saka ini berbeda. Kalau peran saka itu perkemahan antar saka. Jadi pesertanya seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu dari berbagai satuan karya. Misalnya dari Saka Bahari, Saka Bayangkara, Saka Wanabakti, Saka Taruna Bumi, Saka Dirgantara, Saka Pariwisata, Saka Wirakartika, dan saka-saka yang lain. Mereka boleh ikut bersama-sama dalam perkemahan antar saka. Tetapi kalau perkemahan saka, ini pesertanya atau perkemahannya khusus dilaksanakan oleh satu saka saja, kakak-kakak. Jadi perbedaannya kalau peran saka itu pesertanya antar saka, tetapi kalau perkemahan saka ini pesertanya dari satu satuan karya saja atau dari satu saka saja. Misalnya Prasbara, perkemahan Saka Bayangkara, atau mungkin perkemahan Saka Bahari, perkemahan Saka Wanabakti, perkemahan Saka Taruna Bumi, atau perkemahan saka-saka yang lain yang dilaksanakan khusus oleh satu saka saja. Berikutnya, pertemuan penegak pandega itu ada yang namanya Jota dan Joti. Jota dan Joti ini adalah kegiatan yang pertama. Jota itu jambore on the air. Joti itu jambore on the internet. Kalau bahasa Indonesianya, Jota itu jambore di udara, dan Joti itu jambore internet. Nah, untuk Jota itu kegiatannya berbasis radio amatir. Sedangkan Joti, jambore on the internet atau jambore internet, ini kegiatannya berbasis internet. Nah, itu tadi kakak-kakak
beberapa kegiatan atau pertemuan pramuka untuk golongan penegak dan pandega dari 4 golongan pramuka untuk peserta didik. Berikutnya, ternyata pertemuan atau kegiatan pramuka itu bukan hanya untuk adik-adik saja atau peserta didik. Untuk orang dewasanya, untuk pramuka dewasanya atau peserta dewasanya juga ada kegiatan-kegiatan atau pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan sesuai dengan golongannya, Kak. Yang pertama untuk untuk orang dewasa itu yaitu ada pembina. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan atau pertemuan-pertemuan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh pembina itu diantaranya yaitu Karang Pamitran. Karang Pamitran ini kegiatan yang dilaksanakan atau pertemuan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh pembina pramuka secara umum. Jadi siapapun boleh mengikuti kegiatan Karang Pamitran ini. Setiap pembina boleh mengikuti pertemuan pembina yang bernama Karang Pamitran. Kegiatannya apa di dalam Karang Pamitran ini, kakak-kakak? Tentunya kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan-kegiatan di mana keperuntukannya untuk pembina itu sendiri. Contohnya misalnya ya membuat program latihan bersama, membicarakan problem-problem yang ada di gugus depannya, curah gagasan, gali materi, dan sebagainya. Itu untuk kegiatan Karang Pamitran. Yang jelas untuk menambah wawasan dan pengetahuan para pembina yang ada. Berikutnya, kegiatan atau pertemuan pembina pramuka yang bersifat kursus. Yang pertama yaitu orientasi pembina. Yang kedua yaitu ada yang namanya kursus pembina mahir tingkat dasar atau seperti yang sedang kita laksanakan saat ini, KMD. Untuk kegiatan yang bersifat kursus ini berbeda dengan Karang Pamitran tadi, kakak-kakak, karena kegiatan-kegiatan yang bersifat khusus ini tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh peserta. Dan ini biasanya
pesertanya terbatas. Sesuai dengan kebutuhan. Yaitu yang pertama tadi KMD. Berikutnya pertemuan pramuka atau pembina pramuka setelah KMD yaitu KML. Kursus pembina pramuka mahir tingkat lanjutan. Nah, ini syaratnya juga berlaku kakak-kakak, termasuk diantaranya peserta yang mengikuti KML ini wajib sudah memiliki atau sudah mengikuti KMD. Berikutnya, apabila seseorang sudah mengikuti KML dan beliau ingin melanjutkan kemampuannya atau keahliannya di pramuka, maka lulusan KML ini bisa mengikuti yang namanya KPD, kursus pelatih pramuka tingkat dasar. Syaratnya untuk bisa mengikuti KPD ini tentunya sudah pernah dinyatakan lulus mengikuti KMD dan KML. Bagi mereka-mereka yang sudah mengikuti KPD dan dinyatakan lulus, maka beliau-beliau bisa mengikuti pertemuan pembina pramuka di tingkat berikutnya, yaitu KPL. Tentunya sama seperti tingkatan yang di bawahnya tadi, kakak-kakak. Syaratnya untuk bisa mengikuti KPL ini tentunya sudah harus lulus KPD. Nah, itu tadi kegiatan atau pertemuan yang ada pada pembina pramuka. Berikutnya kakak-kakak, untuk pelatih. Untuk pelatih itu hanya ada satu jenis kegiatan pertemuan yang dilakukan oleh mereka, yaitu yang dinamakan pitaran pelatih atau konferensi. Kalau untuk pitaran pelatih atau konferensi ini kakak-kakak, kegiatan atau kegiatannya itu kalau di pembina sama dengan Karang Amitran. Jadi kegiatannya curah gagasan, membahas problem-problem yang ada di gerakan pramuka,
membuat program-program untuk kemajuan pramuka dan sebagainya. Jadi itu tadi kakak-kakak sekalian, macam-macam pertemuan pramuka sesuai dengan golongannya, mulai dari golongan siaga sampai ke pelatih. Catatan kakak-kakak perlu kami ingatkan bahwa semua kegiatan tadi itu khusus untuk siaga, tidak boleh menginap. Sekali lagi saya ingatkan, seluruh kegiatan tadi, seluruh pertemuan tadi khusus untuk siaga, tidak boleh menginap. Artinya yang boleh menginap itu mulai dari penggalang dan seterusnya. Itu kakak-kakak yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan saat ini. Saya menyadari berada di sini bukan karena kehebatan saya, bukan karena saya lebih pandai dari kakak-kakak sekalian, tetapi kebetulan saja saya menjalani lebih dahulu, sehingga saya perlu menularkan apa yang sudah saya terima kepada kakak-kakak sekalian. Sekali lagi, saya berbicara ini bukan berarti saya lebih hebat atau lebih pintar dari kakak-kakak peserta sekalian. Saya yakin secara skill banyak di antara kakak-kakak peserta yang jauh lebih hebat, lebih pintar dari saya. Sehingga potensi itu perlu digali. Jangan, pesan saya, jangan berhenti sampai di KMD ini saja kakak-kakak. Selesai KMD, lanjutkan untuk mengikuti KML tentunya setelah menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab di KMD-nya untuk bisa dinyatakan lulus. Demikian kakak-kakak sekalian, apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada yang perlu disampaikan atau kurang jelas, kita bisa sharing. Mungkin di saat kita bisa berkomunikasi secara langsung, baik secara online maupun tatap muka. Demikian kakak-kakak, saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pramuka.